Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abid Hasan dari kelas Ilkom. Nabi akan mempresentasikan tugas UAS data mining di Jupyter Notebook menggunakan forecasting neural network. Nah, shortcode ini adalah kopian dari shortcode yang telah saya download dari Codecademy. Saya juga sudah mendownload datasetnya. Di sini datasetnya berbentuk CSV. Saya di sini mendownload dua data ya. Yang satu ada data training. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama di sini ya, si pembuat source code ini mengimport beberapa modul. Ada 5 modul. Yang pertama pandas, diinisialkan sebagai PD, NumPy, NP, Matplotlib, Pyplot sebagai PLT, TensorFlow sebagai TF, Seaborn sebagai NS. Modul Panda ini adalah modul yang digunakan untuk memanipulasi data dan menganalisis data. Kemudian modul NumPy ini adalah kode untuk komputasi numerik efisien. Kemudian modul Matplotlib ini adalah modul yang digunakan untuk membuat visualisasi grafik dan plot data. Kemudian modul TensorFlow ini adalah modul yang digunakan untuk membangun dan melatih model neural network dan algoritma e-learning lainnya. Kemudian modul Seaborn ini digunakan untuk menyediakan antarmuka yang lebih mudah untuk membuat plot yang menarik dan informatif. Lanjut ke kode berikutnya. Ini ada fungsi series to supervised. Ini adalah fungsi kode yang digunakan untuk mengubah data dari waktu menjadi dataset terawasi yang sesuai untuk pemodelan e-learning. Lanjut, df sama dengan pdread. Ini untuk memasukkan dataset LSTM multivariate ke dalam variabel df. Kemudian kita tampilkan df ini ada 43.000 kolom, 43.800 lebih, 43.800 kolom, termasuk dengan ini ya, karena di sini nomornya sampai 43.799 dan baris ya, maaf salah, baris dan ada 9 kolom. Lanjut df data frame, mengambil kolom windir unit. Ini adalah untuk ada berapa kategori dalam kolom windir ini, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Datanya yaitu SE, CV, NW, dan NE. Lanjut ke fungsi func, atau apa itu bacanya, func. Ini adalah fungsi untuk mengubah data string menjadi data integer. Di sini fungsi func ini menggunakan kondisi if, elif, else, atau singkat saja if, elif, else. Kondisi pertama, jika SE dikonversikan sebagai 1, NE 2, NW 3, lalu kalau CV itu 4. Kemudian di sini kita pada DF, pada data frame kita membuat kolom baru
dir untuk mengapli atau mengcopy lah hasil dari fungsi ini dimasukkan ke kolom windir. Kemudian kolom yang ini kita hapus, kita tampilkan lagi untuk mengecek dan sudah tidak ada. Jadi sama dengan 799 baris dan 9 kolom. Lanjut di sini adalah untuk membuat plot grafik dari dataset, mengambil 5 kolom ini. Untuk ketentuannya, plotnya dengan ukuran 20 kali 14. Subplotnya ini adalah banyaknya plot yang ditampilkan oleh screen ini untuk garisnya berwarna apa. Kemudian title ini adalah untuk judulnya di sini. Kontesnya 15, lokasinya di kanan. Ini untuk ketinggiannya. Lanjut. Di sini kita membuat plot dari pollution dengan ketentuan tadi seperti tadi, ini kemudian ini judulnya, tengah lagi menghapus kolom data date, karena di sini telah menghapus kolom date, data frame DF akan terdiri dari kolom-kolom lainnya yang masih ada data frame tersebut. Lanjut, mengimpor beberapa kelas, beberapa fungsi. Ada fungsi ini dan ini dari modul Skeleton Matrix dan Skeleton Preprocessing. Di sini kode untuk menskala, untuk penskalaan data pada keseluruhan dataset menggunakan min-max scaler. Dataset, variabel dataset itu adalah misal dari df atau mengambil inputan dari df, valus adalah dataset dari df untuk nilai-nilainya. Kemudian valus ini kita ubah menjadi tipe float 32 karena dibutuhkan di sini untuk penskalaan datanya. Nah, ini min-max scaler adalah untuk membuat objek dengan rentang fitur antara 0 dan 1. Min-max scaler akan melakukan penskalaan data sehingga nilainya berada dalam rentang tersebut. Kemudian scalet sama dengan scalar fit ini adalah untuk menghitung skala transformasi berdasarkan data dan melakukan penskalaan pada data. Lanjut, reframe ini adalah untuk mengonvert atau mengonversikan dataset menjadi ini series to supervised atau data yang terawasi. Kemudian di print, dimensinya segini seperti tadi, 43.799 baris dan 16 kolom. Ini kolomnya. Ini untuk menampilkan data yang telah dikonversikan tadi.
Ini kolom untuk membaca, menampilkan kolom yang telah dikonversikan. Kemudian ini adalah untuk memilih, menghapus. Ini adalah untuk menghapus kolom-kolom yang ada pada sini, yang ada pada dataset yang telah kita konversikan tadi. Kolom yang dihapus adalah 9 tambah 1 var 2 ini sampai sini kita hapus. Nah, di sini kan tidak ada, sudah. Lanjut. Ini adalah kode yang bertujuan untuk membagi dataset yang telah terkonversi menjadi data latih dan data uji atau data training, data training dan data testing, serta melakukan penyesuaian dimensi pada fitur input train X dan test X. Values sama dengan reformat values adalah untuk mengambil nilai-nilai data dari data frame reference dan menyimpannya dalam variabel values dan mengubah data frame tersebut menjadi array NumPy. Kemudian entrain horse ini untuk menginisialisasi variabel entrain horse dengan jumlah jam yang akan digunakan sebagai data latih. Dalam kasus ini yang tersebut diatur ke 3 tahun. Train sama dengan values adalah untuk memilih baris-baris pertama dari array values sebagai data latih dengan menggunakan slicing. Data latih akan terdiri dari baris-baris mulai dari indeks 0 hingga entrain horse. T sama dengan values memilih baris-baris setelah data latih sebagai data uji dengan menggunakan slicing. Data uji akan terdiri dari baris-baris mulai dari indeks entrain horse hingga akhir array values. Kemudian train X, train Y sama dengan train untuk memisahkan fitur input dan target output dari data latih. Train X akan berisi semua kolom kecuali kolom terakhir, sedangkan train Y akan berisi kolom terakhir. Tes X, tes Y sama dengan tes itu untuk memisahkan fitur input dan target output dari data uji. Tes X akan berisi semua kolom kecuali kolom akhir, sedangkan tes Y akan berisi kolom terakhir. Train X sama train X reset untuk menyesuaikan dimensi fitur input data latih untuk memenuhi kebutuhan model LSTM. Di sini dimensi data latih akan diubah menjadi jumlah data latih 1 dan jumlah fitur input. Tes X sama dengan tes X reset untuk menyesuaikan dimensi seperti tes seperti train X seperti atasnya itu. Kemudian print train X set itu adalah untuk menampilkan dimensi dari data latih dan data uji yang telah dilakukan penyesuaian dimensi. Lanjut test set value set. Ini adalah untuk mencetak dimensi dari train set, test set, dan value set. Lanjut dari modul TensorFlow class layer mengimport fungsi LSTM, density dan dropout batch normalization, dan dari TensorFlow class model mengimport sequential.
Di sini adalah kode untuk mengimport fungsi LSTM yang akan digunakan untuk membangun model jaringan saraf atau neural network. Dengan mengimport modul-modul ini dapat dibangun dan dikonfigurasi model jaringan saraf menggunakan lapisan-lapisan yang tersedia dan mengatur arsitektur yang sesuai untuk tugas yang atau masalah yang akan dihadapi. Kemudian kode selanjutnya adalah untuk mendefinisikan, melatih, dan mengompilasi model neural network menggunakan arsitektur LSTM. Model sekuensial ini adalah untuk membuat objek model jaringan saraf berurutan menggunakan kelas sekuensial. Dengan kode ini hasil pelatihan akan disimpan dalam variabel history yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut atau visualisasi performa model. Lanjut ke di sini adalah untuk membuat grafik dari grafik dari loss atau kerugian dari data latih, dan selanjutnya tes accept ini untuk dimensi dari tes X, dan tes predik sama dengan model adalah untuk membuat prediksi pada data uji. Kemudian kita print dimensinya, yaitu ini. Kita print, tampilkan lagi dimensinya. Ini untuk mencetak nilai dari variabel tes dan variabel dan mencetak dimensi dari variabel tes. Lanjut, tes true ini adalah untuk menginisialkan tes true dari kolom ke-8 dari array test. Ini untuk menginisialkan poll dengan membuat array nampi dari kolom pollution. Pada kode ini ada beberapa operasi untuk mengubah kembali skala data prediksi dan data aktual ke dalam skala aslinya. Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari kolom pollution dari dataset asli. Dengan melakukan ini, nilai aktual dan prediksi dalam skala aslinya akan didapatkan, yang akan mempermudah untuk memahami dan membandingkan hasil prediksi dengan data aktual yang sebenarnya. Di sini adalah kode yang digunakan untuk membuat plot dari hasil evaluasi pada data uji yang membandingkan nilai aktual dengan nilai prediksi. Dengan menggunakan kode ini, Anda dapat melihat visualisasi perbandingan antara nilai aktual dan nilai prediksi data uji. Ini dia grafiknya. Kemudian kode ini adalah untuk menghitung RMSE.
MSE dengan memanggil fungsi dari modul dari kode yang kita import, kita masukkan di atas tadi, skitlen metric, mengambil fungsi main square error, kemudian ditampilkan hasilnya di sini. Ini 2,5 sekian, masih bagus. Lanjut, di sini adalah kode yang membuat sebuah model LSTM dengan arsitektur yang lebih kompleks, dibuat menggunakan objek sekuensial dari TensorFlow keras. Dengan menggunakan kode ini dapat dilihat ringkasan lengkap dari arsitektur model LSTM yang baru dibuat, termasuk jumlah parameter yang ada di setiap lapisan, bentuk output dari setiap lapisan. Lanjut, di kode ini, model 2 itu dikompilasi menggunakan fungsi kerugian loss function MSE dan pengoptimal Adam. Kemudian model tersebut dilatih menggunakan data pelatihan tren X dan tren Y selama 50 epoch dengan ukuran batch sebesar 128. Data validasi yang terdiri dari tes X dan tes Y juga digunakan selama pelatihan untuk memantau performa model pada data validasi. Selanjutnya adalah untuk membuat grafik dari loss training. Lanjut, ini untuk mengonversikan di tes true dari kolom tes 8. Kemudian pada kode ini kita dapat mengembalikan skala nilai yang sebenarnya untuk kedua y-test true dan tes predik setelah melakukan prediksi dengan model 2. Ini memungkinkan untuk membandingkan nilai prediksi dengan nilai sebenarnya dalam skala yang lebih mudah dipahami. Lanjut, dengan kode ini sebuah plot akan dibuat untuk memvisualisasikan data pelatihan dan hasil prediksi pada skala yang telah dikembalikan ke skala aslinya. Berikut adalah grafiknya. Dengan menggunakan kode ini dapat dilihat perbandingan antara data sebenarnya dan hasil prediksi. Plot ini sangat membantu dalam mengevaluasi kualitas prediksi model pada data pelatihan. Kemudian kita hitung RMSE-nya, kecil di sini 2,4, masih kecil pada kode ini. Lanjut, pada kode ini adalah untuk menampilkan dimensi seperti yang tadi untuk menampilkan data yang telah kita konversi. Kita masukkan ke dalam array tadi, arraynya nampi ini. Lanjut, ini untuk menginisialkan atau menginputkan variabel berisi fitur dan target dari dataset yang telah diubah dalam NumPy array. Dengan kode ini, TrainX akan berisi fitur-fitur dari dataset dan memiliki bentuk n plus
N fitur main 1, sedangkan train Y akan berisi target atau label dan memiliki bentuk N samples. N samples adalah jumlah sampel dalam dataset dan N fitur adalah jumlah fitur atau variabel dalam dataset. Pada kode ini train X akan diubah bentuknya menggunakan metode reshape untuk mempersiapkannya dalam format yang sesuai dengan model LSTM. Dengan melakukan reshape ini, train X akan memiliki bentuk yang sesuai dengan input yang diharapkan. Pada kode ini telah dibangun model 3 yang akan digunakan pada arsitektur yang terdiri dari lapisan LSTM, density drop-out, dan batch normalization. Model summary ini adalah untuk mencetak ringkasan dari arsitektur model yang menampilkan jumlah parameter yang dapat diubah serta ukuran output dari setiap lapisan. Dalam kode ini, model 13 dikompilasi dengan konfigurasi loss function dan optimizer yang sesuai. Kemudian dilakukan pelatihan model. Lanjut, di sini adalah grafik untuk membuat ini adalah kode untuk membuat grafik dari loss training yang telah diproses di atas tadinya. Ini untuk menginisialkan train true dari array kolom ke-8. Pada kode ini akan dilakukan prediksi pada data pelatihan menggunakan model 3 dengan memanggil metode predict. Train X, hasil prediksi disimpan dalam variabel train predict 3. Kemudian nilai-nilai prediksi tersebut diubah kembali ke skala aslinya dengan mengalihkan dengan standar deviasi dan menambahkan rata-rata dari kolom target pada dataset tersebut. Ini dilakukan untuk mengembalikan nilai prediksi ke skala yang dapat dimengerti dalam konteks aslinya. Dengan demikian, train true akan berisi nilai target yang telah diubah ke skala aslinya dan train predict 3 akan berisi prediksi model yang telah diubah kembali ke skala aslinya. Ini adalah untuk pembuatan grafik untuk memvisualisasikan nilai target yang sebenarnya atau Y train true dan nilai prediksi dari model train predict 3 pada dataset pelatihan. Grafik ini menunjukkan perbandingan antara nilai target yang sebenarnya dan nilai prediksi pada data pelatihan. Kemudian ini datasetnya, kalau kita hitung lagi RMSE-nya, hasil RMSE-nya adalah 2,5 lagi. Termasuk bagus, karena dari yang saya baca semakin rendah nilai RMSE semakin baik model mampu memprediksi nilai target secara akurat pada data latihan. Ini kan RMSE itu rata-rata kesalahan, jadi rentang rata-rata kesalahannya cuma 2 dari keseluruhan, itu termasuk bagus. Lanjut, nah ini adalah
untuk menginisialkan atau memasukkan variabel tes df dengan dataset testing. Ini dia dataset testingnya. Dalam kode ini data frame tes df akan memiliki kolom baru yang disebut windir yang berisi nilai-nilai yang telah diubah berdasarkan fungsi fun dan kolom windir yang telah dihapus dari data frame dari kode sebelumnya tadi. Kemudian ini untuk mengubah tipe dari kolom ini, tipe nilai dari kolom ini menjadi float 32 sama seperti tadi. Ini untuk melakukan pre-processing data uji dengan menggunakan Max Scaler dan kemudian mengubahnya menjadi dataset terawasi dengan menggunakan fungsi series to supervisor. Setelah menjalankan kode ini akan dimiliki ring-frame test yang merupakan dataset terawasi dari data uji yang telah diubah skala. Dapat digunakan sebagai input untuk model LSTM yang telah dilatih sebelumnya untuk melakukan prediksi pada data pengujian. Kode ini untuk menampilkan dataset yang telah dikonversi. Lanjut, ini untuk menghapus sama seperti tadi. Ini untuk mengatur variabel tes X dan tes Y dari values tes. Variabel tes X akan berisi semua kolom kecuali kolom terakhir dari values tes 1, sedangkan tes Y akan berisi kolom terakhir sama seperti tadi. Ini untuk menampilkan dimensi, ini seperti tadi. Untuk melakukan prediksi terhadap data uji tes X menggunakan model 3. Kemudian hasil prediksi diubah kembali ke skala semula dengan melakukan inversi scaling. Kemudian akan nilai min OP dan STD OP. Nilai tes Y dan tes prediksi 3 diubah kembali ke skala semula sebelum dilakukan scaling agar dapat memberikan interpretasi visual yang lebih baik. Kemudian ini untuk menampilkan grafik dari hasil prediksi dan nilai aktual dalam skala semula. Grafik ini memberikan visualisasi perbandingan antara hasil prediksi dan nilai aktual pada data pengujian. Grafik ini membantu untuk melihat sejauh mana model dapat memprediksi dengan akurat. Kode selanjutnya adalah menghitung RMSE. RMSE-nya sekitar 10. RMSE ini adalah digunakan untuk mengukur sejauh mana perbedaan antara nilai prediksi dan nilai aktual pada data pengujian atau rata-rata perbandingan itu selisih dari prediksi dan nilai aktual dari setiap data. Semakin rendah nilai RMSE-nya, semakin baik kinerja model. Pada kasus ini nilai RMSE yang lebih rendah menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam prediksi nilai polusi pada data pengujian. Dalam kode ini nilai RMSE
itu dengan membandingkan nilai aktual tes Y dengan hasil prediksi nilai RMSE yang dihasilkan dan cetak sebagai output. Ini dia outputnya. Dan sekian presentasi tugas UAS data mining dari saya. Apabila salah kata, salah penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.